Lajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seorang warga Banjar Tangun Titi Denpasar mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Pembangunan Bandara Bali Utara akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Wisatawan ramai memburu kuliner khas Tabanan di Festival Tanah Lot. Pasca penutupan TPA Suwung dari sampah organik, pro kontra bermunculan di masyarakat. Sebagian warga mengaku kesulitan mengolah sampah organik, sementara solusi tebal modern dinilai tidak mengakomodir warga yang tidak memiliki lahan memadai dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun Gede Wirakusuma warga Banjar Tangun Titi bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos sehingga bermanfaat dan bernilai ekonomis. Pria yang disapa Wira ini memilih menggunakan metode komposter bag. Metode ini memiliki konsep tebal vertikal, yakni berupa kantong berbahan terpal plastik, mirip drum besar. Bagian atas tertutup untuk menghindari serangga, dan bagian bawah ada jendela untuk memudahkan mengambil kompos. Menurut Wira, komposter bag lebih murah dan efektif karena tidak membutuhkan lahan luas. Saya kenapa memilih komposter bag? Karena saya nilai dia cukup murah, terjangkau, dan bisa diterapkan pada aplikasi dengan area lahan yang sempit, yang terbatas ya, hanya perlu area sekitar 50 cm x 50 cm, dan itu umumnya ada di perkotaan. Kita lihat di perkotaan rumah-rumah warga relatif terbatas, jadi komposter dengan komposter bag ini menjadi salah satu pilihan. Caranya pun mudah, sampah tinggal dituang, sampah kebun, sampah dapur tinggal dituang, tidak ada treatment apa-apa. Kalau mau ditambah ekoenzim ataupun booster lainnya bagus untuk mempercepat pembusukan. Tetapi tanpa itu pun sampah dapur dan sampah kebun yang merupakan 60% sampah harian kita yang berbahan organik itu bisa diolah langsung di komposter tanpa perlu treatment apapun. Tinggal ambil dari dapur, tinggal dari kebun, masukkan, dia akan berproses dengan sendirinya. Untuk komposter bag berukuran 200 liter misalnya, mampu mengolah sampah rumah tangga dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hanya dalam 2 hingga 3 bulan sudah terbentuk kompos dan siap panen. Persoalan sampah di Bali merupakan persoalan pelik. Gubernur Bali bahkan harus menerbitkan 2 peraturan untuk mengolah sampah. Dan menurut Wira, kedua peraturan tersebut ingin mengajak masyarakat untuk mengolah sampah agar mandiri dan tidak berdampak negatif pada lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kesadaran masyarakat merupakan kunci keberhasilan mengelola sampah berbasis sumber. Perlu literasi pengelolaan sampah berbasis sumber sejak dini. SDN 2 Taman Bali, Bangli, sejak tahun 2022 sudah mengelola sampah berbasis sumber, sehingga siswa di sekolah ini sudah tahu memilah sampah organik, anorganik, dan residu. Untuk organik, sampah ditampung di dalam tong komposter. Sampah anorganik dan residu, sekolah bekerjasama dengan Bank Sampah dan TPS 3R. Terkait sampah plastik, murid Sekolah Dasar Negeri 2 Taman Bali diwajibkan menggunakan tumbler. Sejak dini anak-anak di sekolah ini sudah belajar sampah berbasis sumber. Perilaku ini akan menjadi kebiasaan, tidak hanya untuk kebersihan sekolah, namun juga di rumah mereka masing-masing. Hasilnya sampai sekarang anak-anak sudah tertib membuang sampah, sudah bisa memilah yang mana masuk residu, yang mana masuk ke organik dan anorganiknya. Jadi anak-anak tahu memilah sampah, bagaimana meminimkan sampah di rumah mereka masing-masing dan di sekolah seperti itu. Sampah
non-organik, organik sama residunya itu susah saya mencampur gitu. Harus dipilah berarti? Ya, saya membantu memilah sampah di rumah gitu, biar bersih, biar lingkungannya bersih, biar bebas sampah plastik. Belajar sejak dini dalam pengelolaan sampah seperti di Sekolah Dasar Negeri 2 Taman Bali bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Kebiasaan ini akan membentuk kesadaran siswa hingga mereka dewasa. Liputan melaporkan dari Bangli. Lulusan SMA Taruna Mandara berkesempatan bekerja di Bandara Internasional Bali Utara. Lowongan ini terbuka setelah PT Bibu Panji Sakti menandatangani MOU dengan Yayasan Mandara Sejati di SMA Taruna Mandara di Desa Kaliasem, Buleleng. Sebelumnya, PT Bibu Panji Sakti juga menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas untuk menyediakan tenaga kerja lokal untuk bekerja di Bandara Internasional Bali Utara. Yayasan mengklaim sudah menyiapkan sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Pendiri SMA Taruna Mandara Made Mangku Pastika menginginkan agar tenaga kerja lokal Bali khususnya Buleleng berperan di Bandara Bali Utara dan tidak hanya menjadi penonton. Nah itu dia tadi. Ini kan kalau sudah MOU hari ini, saya akan tanya sama perusahaan. Kamu perlu manusia model A, spesifikasinya seperti apa? Mari kita siapkan, yang bisa kita siapkan. Ada yang nggak bisa, pasti ada yang nggak bisa. Saya di sini apa sih kemampuannya? Nyiapkan. Ya, tapi saya bisa siapkan nih manusia-manusia yang disiplin, yang karakternya baik, yang jujur, yang berani. Tinggal kita tambahkan apa? Kalau dia mau juga. Misalnya itu, sumber daya manusia Buleleng, Bali itu luar biasa sebenarnya. Dari awal kami sampaikan, bandara ini menciptakan lebih dari 210 lapangan pekerjaan. Itu harus kita siapkan. Jika tidak lagi ada isu bahwa orang Bali nanti akan cuma jadi penonton, enggak. Kita siapkan dengan agreement dengan sekolah ini, yayasan ini, kita menyiapkan segala kebutuhan tenaga kerja di bandara, baik mulai proyek maupun pengelolaan nanti. Saat proyek kerjanya bisa mengerjakan apa, semua terlibat. Jadi betul-betul fungsi kita kerjasama hari ini adalah menyiapkan tenaga kerja untuk bandara kita. Kita dengan perguruan tinggi di Bali sudah 4 ya, dan Udayana, Mahasaraswati, Panji Sakti, dan Uniksa. Nah sekarang dengan lembaga pendidikan ini yang terakhir, jadi menjadi penyimpul semuanya supaya bergabung bersama-sama menyiapkan tenaga kerja yang andal buat bandara kita. Koordinator Penglingsir Puri Sebali, Cokorda Gede Putra Nindya berharap pembangunan Bandara Bali Utara segera terlaksana agar ada keseimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan. Kita ini harus segera dilaksanakan, diberikan keputusan penetapan penloknya. Nah ini yang penting sehingga segera akan dilaksanakan apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman kita Direktur Bibu bersama investornya menyiapkan entah desainnya atau apa semuanya. PT Bibu Panji Sakti adalah perusahaan swasta nasional yang membangun Bandara Internasional Bali Utara. Perusahaan ini mengaku sudah menyiapkan anggaran hingga 50 triliun rupiah dari salah satu perusahaan asal Cina. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng.